minat belajar siswa rendah ya. Nah, pada materi kelipatan. Nah, solusinya ya bisa dicoba dengan menggunakan model atau metode yang lebih bervariatif. Contohnya begini, yang biasa dilakukan oleh guru itu menggunakan metode apa pada umumnya. Kok hasilnya jelek ya, atau kok anak-anak ini kok kayak yang males ya ketika belajar kelipatan. Nah, mungkin ya solusinya penggunaan metodenya, pengambilan metodenya. Nah, gimana nih kalau aku sekarang mau menggunakan metode yang lebih menarik bagi siswa? Nah, dicari. Maka ketika mencari, guru pun harus memiliki wawasan mengetahui macam-macam metode dan macam-macam model. Nah, ketika akan mengambil salah satu yang dianggap dengan metode itu lebih menantang, menarik bagi peserta didik, lihat dulu juga karakteristik materinya. Jangan kayaknya pakai ini cocok, itu kan belum tentu juga itu kayaknya menurut kita. Karena kan audiennya peserta didik gitu kan. Jadi bisa saja diambil dari metode. Pemilihan metode dan model yang menurut kita dianggap tepat dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Salah satunya seperti kelipatan. Kadang-kadang kan guru ya pada umumnya belajar kelipatan KPK misalkan. Ayo kelipatan dari 25, terus dia tulis itu kan pakai pohon faktor gitu kan, pakai pohon faktor. Cuman dia nulisnya gitu-gitu aja, kasih panah lingkaran, kasih panah lingkaran. Bisa aja ibu gurunya menyiapkan angka dari kertas yang dibulat-bulat lah ya, atau di kotak-kotak. Nah, sediakan ini kan satu kelompok, sediakan di situ. Berarti menggunakan praktek, berarti metode praktek, menggunakan kartu bilangan, gitu kan? Coba kelipatan dari 25, ayo cari angkanya. Lalu kalian simpan di pohon faktor. Pohon faktornya boleh-boleh lah ya, anak mencari di situ. Nah, itu kan bisa ditempel ya, dipakai double tip. Anak mencari, oh yang ini nih, nanti dia tempel. Dia lari lagi, ngambil lagi, tempel lagi. Bisa saja itu menarik minat anak. Untuk aku senang deh kemarin karena ada geraknya, ada proses berpikirnya gitu ya. Kita coba aja gitu. Gaya pada mata pelajaran IPAS ya, pada intinya sama ya dengan yang tadi itu, pemilihan model atau metode ya, yang bervariatif gitu. Kemudian yang keduanya tempatnya, jangan di ruangan aja ya. Satu pemilihan metode ya atau model. Yang kedua carilah situasi, jadi lingkungan sekitar itu bisa dijadikan sumber belajar oleh guru. Jangan mengajarkan gaya adalah tarikan atau dorongan gitu kan di kelas. Enggak, kali-kali bawa keluar nih, tapi kita udah punya konsep, misalkan kita bawa keluar nih. Nah, setelah dari luar kita mau memperkenalkan, kita mau memberikan konsep apa itu gaya misalkan. Yuk sambil olahraga kan bisa ya, misalkan sambil pegangan tangan gini kan, ayo dorong gitu kan, itu kan juga konsep gaya. Jadi gaya adalah sama anak, jangan sama kita. Anak yang main gitu. Ini kan lebih menarik gitu kan. Nah, coba nih, kita ada berada di tempatnya sama ya, dikasih lingkaran nih. Ibu akan berikan gaya. Ibu tekan loh, berpindah tidak? Gitu, berpindah gitu kan. Udah itu, terus ada pintu nih. Ayo kita ada pintu nih, pintu di sini ya tempatnya. Kita berikan gaya nih. Kita tarik. Kalau tarik berarti nutup. Nah, berarti pengaruh gayanya itu adalah berpindah. Berpindah tempat misalkan. Terus ada lagi ini nih, tanah liat. Kita sudah siapin dari awal tanah liatnya, cuman kita taruh di bawah lah, di mana gitu ya, di luar. Ayo kita cari tanah liat. Ibu, ini ada tanah liat, ini tanah liat. Coba kita berikan gaya, apakah bisa merubah bentuk? Ditekan, berubah tidak? Berubah. Jadi
situasi belajar juga pengaruh, kali-kali bawa keluar. Materi pecahan berbasis hot. Nah, kalau materi pecahan coba ya sama intinya sama, itu pemilihan metode dan model. Karena pecahan berarti kan soal cerita itu berangkat dari masalah ya, menghadirkan masalah. Nah, coba kali-kali pergunakan problem basic learning ya, belajar dari permasalahan. Nah, hanya ketika kita udah pakai nih PJBR tahapan-tahapannya, seperti kalau tidak salah itu orientasi peserta didik. Pada masalah orientasinya masalahnya itu adalah akan menyelesaikan masalah penambahan atau pengurangan pecahan berpenyebut sama atau berpenyebut beda bisa. Nah, sebelum ke situ, sebelum kita pergunakan aku mau coba nih dengan model PJBL gitu kan, ada langkah-langkah. Harus paham dulu anak apa itu pecahan. Jangan begini, nak. Pecahan 1/4, 1/4, 2/3 itu adalah pecahan. Kita tahu, tapi anak-anak kan enggak. Bisa saja nih, di sekitar kita ini ada jeruk atau ada kertas. Kebetulan ada kertas ya. Ini berapa, nak? 1. Baik, 1. Jadi real anak, supaya jadi 1/2 maka harus bagaimana kan, nak? Biarkan anak dulu ya. Nah, terus kata anaknya nanti di apa namanya ini ketika disobek ya, ini sayang anggaplah ini lurus ya, anggap ini lurus. Nah, anggap ini lurus nih, anggap ini sama. Nah, ini tuh bagian dari mana? Ini apa? Supaya bagian dari, berarti pecahan itu adalah bagian, berarti pecahan itu adalah bagian dari. Ketika disambung ini 1/2, maka 1/2 itu pecahan. 1 ini itu adalah bagian, 2 ini adalah bagian. Gitu. Jadi anak udah abstrak. Kalau 4 ya tinggal kita potong. Nah, tinggal kita potong 4. Nah, ini berapa? Ini coba hitung. 1, 2, 3, 4. Kata anak itu 4. Berarti ini adalah berapa? 1 bagian dari 4, berarti 1/4. Konsep itu masukin ke anak, harus real. Jangan 1/4, 3/4 atau 1/4 itu adalah bilangan pecahan, enggak. Karena anak untuk SD dia enggak bisa berpikir abstrak, harus real ya konsepnya. Pada materi cerita. Nah, kalau pada materi cerita itu membaca pemahaman ya. Nah, membaca pemahaman. Sekarang kita nggak bisa menyalahkan, aduh kok anak-anak itu susah ya, dia nggak bisa. Bu, di saya itu anak-anak itu nggak bisa, literasinya rendah. Lihat dulu, literasinya rendah itu karena apa? Mungkin karena gurunya tidak membiasakan kesehariannya di sekolah melakukan latihan membaca pemahaman. Tapi kalau anaknya terlatih, gurunya mengkondisikan, sering latihan membaca, ayo berliterasi, saya pikir anak akan terbiasa dengan hal itu. Jadi solusinya itu ya tadi itu ya, guru membiasakan melatih siswa membaca pemahaman, yaitu berarti kesimpulannya guru mengaktifkan atau mengkondisikan kegiatan literasi dalam pembiasaan, baik berbasis kelas maupun berbasis lingkungan sekolah. Biasakan itu literasi. Kalau anak yang sering membaca mah dia setidaknya akan sering paham. Tapi kalau anak yang jarang membaca, dia pasti akan kesulitan tuh memaknai satu paragraf aja, karena tidak terbiasa. Solusi untuk pelajaran matematika, anak itu harus memahami dulu, ya,
tidak seperti hafalan. Kalau matematika misalnya 1 tambah 2 itu udah caranya bagaimana, jalannya, nah itu harus diperjelas. Karena matematika itu diputar-putik angka, kalau dia paham jalannya itu akan mudah. Beda lagi dengan hafalan. Kalau hafalan itu tidak berubah, ya. Kalau begitu ya begitu aja. Tapi kalau matematik itu kan angka rata-rata memorisasinya beda dengan literasi yang itunya. Jadi anak harus lebih paham dijelaskannya. Mungkin itu harus menggunakan model apa gitu Pak? Di model Ya, model apa ya? supaya anak menjadi semangat gitu, menyenangkan belajar matematika tadi. Ya harus dibarengi dengan alat bantu ya, seperti angka ditempel di papan tulis. Anak kan beda dengan tulisan pakai pedol sama kapur atau sama kertas angka-angka. Apalagi anak kalau sudah memilih angka, kemudian dijumlahkan dengan sendirinya. Karena dia kalau udah paham itu akan mudah. Walaupun angka itu diganti-ganti ya, baik puluhan dengan puluhan, satuan dengan puluhan, puluhan dengan ratusan. Kalau udah paham dia pasti itu jalan solusinya. Nah gaya juga sama ya. Karena IPA itu harus banyak latihan. Misalnya membawa atau menaikkan apa itu namanya, ember ya, diisi air. Kalau diangkat begini kan sulit. Tapi kalau pakai katrol, tahu katrol yang ada ini, kalau timbaan itu ya semacam timbaan, itu akan meringankan beban atau mendorong sesuatu ya. Kalau di bawahnya pakai roda-roda ya, beda lagi dengan rodanya pakai lahar dan rodanya tidak pakai lahar, itu pun akan berbeda tenaga yang dikeluarkan oleh anak itu. Dia harus praktek langsung. Ya, praktek langsung, dicoba langsung oleh anak tersebut, maka akan paham. Ya, anak akan lebih memahami untuk meringankan beban yang sekiranya materi-materi yang sulit atau apanya sih IPA itu ya. Seperti benda ya, benda di dalam air beda lagi dengan benda yang di darat. Membawa benda di dalam air itu akan lebih mudah, ringan. Beda lagi dengan benda yang ada di darat. Dia harus langsung dipraktek. Dan di benaknya juga akan lama nempelnya. Memori itu pasti berkesan dia itu. Oh, waktu saya kelas 4 gurunya ini, praktek ini, dia akan terima. Beda lagi dengan pembelajaran seperti biasa. Yang teori itu mudah untuk disampaikan, mudah juga untuk dilupakan. Nah itu. Thinking skill memang sih, makanya tadi itu harus anak harus sering latihan membaca, Bu. Kalau anak malas belajar membaca, kalau dia membaca 1, 2, 3 sampai 4 kali dia sulit. Apalagi bacaan itu judulnya tidak disenangi oleh anak itu, tidak sesuai dengan
zamannya, usianya. Makanya kalau membaca itu pilih-pilih atau bisa membedakan, wah ini jarang membaca, harus dikasih buku yang ringan-ringan, kemudian disenangi oleh anak itu akan lebih mudah yang biasa. Kalau hot itu emang harus mencari akar permasalahan, ya, akar permasalahan. Salah satu contoh sakit gigi, ya. Kalau sakit gigi itu kan bukan giginya yang sakit, sakit itu kan gigi itu tulang, ada gusi, kemudian apa penyebabnya bisa jadi sakit gigi itu? Dari makanan, kemudian giginya berlubang. Nah, itu berpikir hot itu harus dicari ya akar permasalahannya. Ibu tidak hadir ke sekolah. Kenapa tidak hadir itu? Oh mungkin anaknya atau keluarga. Ya. Satu lagi Pak. Kalau buku cerita yang sulit itu harus dibantu ada gambarnya, ya. Di samping secara tidak langsung gambar itu bercerita ya, tapi dengan ada literasinya, kemudian dia sambil baca sambil melihat gambarnya, itu juga akan menerapkan memori anak waktu membaca, dibantu oleh gambar. Jangan baca alam terus. Jangankan anak ya, kita juga kalau membaca tidak ada gambar itu agak malas. Tapi kalau gambarnya menarik, ya, kemudian daya imajinasi kita akan lebih mudah.